Shalom adik-adik, selamat datang kembali di ibadah online sekolah minggu Karismata Kids. Ayo kita siapkan hati kita siapkan diri kita mau bersama-sama mengikuti ibadah di GSCA Karismata Kids. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Shalom. Gimana nih kabarnya? Pasti semuanya baik kan? Udah makan apa belum? Harus sudah makan ya. Oke, sebelum kita memulai sekolah minggu kali ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga kami bisa sekolah minggu bersama lagi. Kiranya Engkau selalu memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir acara kami selesai. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Kingkong Badannya Besar. Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Sekali lagi, kingkong badannya besar. Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu pujian lagi, yaitu Kudaki-daki. Kudaki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, sebab Engkaulah Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, sebab Engkaulah Yesusku. Halo adik-adik, bagaimana? Ketemu lagi ya dengan Kak Lila ya. Pasti adik-adik ini luar biasa dipelihara Tuhan. Yuk kita sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk kita berdoa ya. Yuk. Tuhan Yesus, Allah kami yang luar biasa, terima kasih saat ini
ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan melewati cerita firman Tuhan. Allah Roh Kudus, tolong kami, urapi kami semua, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan, dan kami tidak hanya mendengarkan saja, tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkannya. Haleluya. Amin. Oke, nah minggu ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita menjadi seorang pemimpin. Nah, siapa adik-adik di rumah yang nanti cita-citanya ingin menjadi seorang pemimpin? Siapa? Wah. Nah, menjadi seorang pemimpin ini harus belajar. Gak bisa langsung jadi pemimpin, gak bisa. Tapi dari kecil harus belajar. Belajar tanggung jawab. Terus belajar apa? Belajar bekerja, belajar apa? Membantu orang tua, terus belajar apa? Bersosialisasi. Nah, sejak dari kecil harus belajar supaya kita menjadi seorang pemimpin yang baik. Nanti besar kita menjadi seorang pemimpin yang baik. Siapa yang di sini mempunyai cita-cita ingin jadi apa? Ayo. Nah, menjadi seorang yang menjadi seorang pemimpin itu diikuti banyak orang, nah, ditiru, diteladani, ya, di tempat pekerjaan nanti gitu ya, diteladani di tempat di sekolah, nah, diteladani, ditiru apa yang kita lakukan, ditiru orang lain. Nah, itu seorang pemimpin gitu ya. Oke, kita belajar dalam firman Tuhan dalam Perjanjian Lama, kita belajar kembali, yaitu di 1 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai 21. Nah, 1 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai 21. Di mana di sini Elisa dipanggil Tuhan menggantikan Nabi Elia. Oke, Elisa dipersiapkan menjadi pengganti Elia. Ya, jadi penggantinya Elia siapa nanti? Nabi Elia siapa? Elisa. Ya, sama E nih depannya ya, namanya sama-sama E ya depannya ya. Oke, Elia itu adalah nabi yang besar gitu ya, nabi yang sangat terkenal di bangsa Israel. Nah, adik-adik masih ingat kan ceritanya yang minggu lalu, di mana Elia ini nabi yang taat kepada Tuhan. Nah, dia taat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan kepada Elia, dia lakukan itu gitu ya. Walaupun di sana dia pernah memiliki rasa takut gitu ya, tapi dia adalah nabi yang pemberani. Masih ingat enggak ceritanya Elia? Nah, dia berdoa kepada Tuhan minta turun hujan. Oh, hujan turun. Terus dia berdoa, dia menjadi seorang pemberani gitu ya. Dia mengalahkan 450 Baal, dewanya orang yang tidak mengenal Tuhan yang disembah mereka ini, sama Elia ditumpas, dihancurkan dengan pedangnya gitu ya. Terus dia juga taat kepada Tuhan, tapi dia pernah juga takut, terus dia pergi lari, tapi Tuhan menyatakan dirinya, Tuhan tolong Elia gitu ya. Nah, dia adalah nabi yang taat kepada Tuhan, perintah Tuhan gitu ya. Banyak hal-hal besar yang dia lakukan begitu ya. Nah, Tuhan menyertai Elia. Nah, sebelum Tuhan memanggil Elia, Tuhan mempersiapkan seorang bernama Elisa. Nah, Tuhan berbicara kepada Elia untuk mencari Elisa. Dia adalah penggantimu gitu ya. Dia adalah penggantimu. Nah, Elia ini percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu menolong Elia dalam keadaan apapun. Nah, dia melihat Tuhan itu melakukan hal yang besar. Dia melihat api turun dari langit. Dia melihat pemeliharaan Tuhan melewati burung-burung yang dia diberi makan. Terus dia juga melihat gempa bumi, angin ribut. Di sana Tuhan melakukan hal-hal yang besar. Nah, sehingga membuat Elia ini semakin takut dan menghormati Tuhan. Nah, di sini Elia itu tidak membantah Tuhan, karena dia mengasihi
Tuhan lebih dari dirinya, dan Elia belajar untuk terus menaati Tuhan dalam hidupnya. Jadi Elia belajar untuk terus menaati Tuhan, perintah Tuhan dalam hidupnya. Sampai akhir hidupnya dia tidak mengalami kematian, dia diangkat oleh Tuhan. Nah, dia angkat sama Tuhan, tidak mengalami kematian karena dia begitu dekat sama Tuhan. Dia menjalin hubungan yang karib sama Tuhan. Ya, dia taat kepada Tuhan, dalam hidupnya dia taat kepada Tuhan. Dan Tuhan mengasihi Elia. Dan di sini sebelum Elia pergi, Tuhan mempersiapkan Elisa. Elia ini diminta sama Tuhan untuk mencari Elisa. Karena dia taat dan mengasihi Tuhan, dia pergi mencari Elisa. Gitu ya. Nah, Elia tahu bahwa Tuhan mengetahui yang terbaik dan memberkati setiap orang yang taat kepadanya. Elia mulai mencari Elisa, nabi yang akan menggantikannya. Nah, terus Elia ini mengajari, memberi contoh kepada Elisa, memberi contoh bagaimana menjadi nabi yang baik. Nah, akhirnya Elisa ini dapat mengikuti Elia dan belajar bagaimana menjadi seorang nabi yang baik. Nah, ini yuk kita lihat. Kita lihat di 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-15 sampai 16. Nah, ini kita baca minggu ini di 1 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai 21, tapi Kak Lili akan membacakannya di ayat 15 sampai 16. Di sini dikatakan firman Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Haram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi pengganti engkau. Nah, di sini Elia taat kepada Tuhan, dia mencari Elisa untuk diurapi menjadi nabi untuk menggantikan dia. Nah, dalam perjalanan dia pergi gitu ya, pergi melalui padang gurun Damsyik, dia pergi mencari Elisa dan dia ketemu sama Elisa. Nah, oh ini orang anak muda yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi penggantiku. Tuhan tuntun Elia sehingga dia berjumpa dengan Elisa. Pada waktu Elisa sedang apa? Sedang membajak ladang dengan 12 pasang lembunya, gitu ya. Nah, waktu itu Elia datang menghampiri Elisa dan diberikan jubah. Nah, jubah itu apa gitu ya? Jubah itu apa? Jubah itu dalam perjanjian lama itu semacam mantel, kayak mantel, jubah seperti mantel yang dikenakan pada zaman dahulu itu. Nah, jubah Elia ini merupakan tanda kuasa dari Tuhan atas Elia pada waktu itu. Nah, jubahnya ini diberikan kepada Elisa, ditaruh di bahunya gitu ya. Wah, siapa yang nggak kenal Elia? Oh, semuanya kenal. Elisa kaget, hah? Ini Nabi Elia, nabi yang besar gitu ya, yang sangat terkenal. Waktu itu, Elia taat kepada Tuhan, menghancurkan 450 Baal itu, semua terkenal gitu ya. Di bangsa Israel terkenal siapa itu Elia gitu ya, yang sehingga membuat rakyat Israel itu apa? Menyembah Tuhan gitu ya, karena Elia ini. Nah, akhirnya Elisa ini, Bapak, aku mau pamitan dulu ya sama bapak ibuku. Karena dia tahu jubahnya Elia itu ditaruh di pundaknya Elisa. Dia tahu bahwa dia yang dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan untuk mengikut Nabi Elia. Sebentar ya Bapak, aku tak pergi ke rumahku, aku tak pamitan sama bapak ibuku gitu ya. Oh iya, diberikan waktu. Akhirnya Elisa pergi ke rumahnya, pulang gitu ya. Pulang dan dia pamitan sama
sama papa mamahnya gitu ya, pamitan, "Pah, Ma, aku mau mengikut Nabi Elia," gitu ya. Terus dia menyembelih lembu, diadakan pesta perpisahan dengan teman-temannya gitu ya, sama keluarganya, dan akhirnya dia mengikut Elia. Nah, saat dia mengikut Elia, dia belajar dari Elia. Apa yang dilakukan Elia? Dia belajar. Kita tidak tahu latar belakangnya Elisa ini bagaimana. Yang pastinya kalau dia dipilih sama Tuhan, berarti Elisa ini adalah orang yang taat kepada Tuhan. Ya. Nah, saat dia mengikut Elia, dia melihat kebiasaan-kebiasaan Elia gitu ya. Elisa diajari sama Elia gitu ya. Nah, akhirnya Elia ini memberikan teladan, memberikan contoh kepada Elisa gitu ya. Dia mengikuti Elia, melakukan apa yang Elia kerjakan juga. Apa yang diperintahkan Elia, dia lakukan juga gitu ya. Nah, dia mengikut apa yang dikatakan Elia, dia ikutin gitu. Dan sampai akhirnya Tuhan mengangkat Nabi Elia gitu ya. Dia jadi setiap hari dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan melewati Nabi Elia. Nah, yuk kita lihat di Efesus 5. Efesus 5 ayat 1. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Nah, menjadi pengikut Allah. Nah, kita belajar minggu ini tentang apa? Untuk kita menjadi pengikut Allah, kita belajar taat. Kita belajar apa yang Allah katakan kita lakukan. Nah, mengikut Tuhan bukan berarti mengikut Tuhan itu orang yang umurnya sudah dewasa begitu. Orang yang sudah dewasa, sudah lulus dari sekolah gitu ya, sudah bekerja baru bisa mengikut Tuhan gitu ya. Enggak. Tuhan itu sanggup memakai siapa saja, umur berapa saja, asalkan mau apa? Menuruti kehendak Tuhan. Walaupun adik-adik yang masih usianya kecil, Tuhan bisa pakai hidup adik-adik. Tuhan pilih adik-adik untuk menjadi alatnya. Dengan cara gimana? Adik-adik bisa loh melihat siapa gitu ya di rumah papa mama, atau melihat orang yang di jalan, terus di hati adik-adik ini rasanya, aduh mah kasihan, aku mau memberi. Nah, itu dipakai Tuhan mau untuk memberi gitu ya. Terus habis itu, aduh aku mau berdoa buat papa mamaku. Tiba-tiba nggak disuruh loh, nggak disuruh, tetapi tiba-tiba pengen berdoa buat orang tua, berdoa buat keluarga, berdoa buat gereja, buat pelayan-pelayan Tuhan, berdoa buat yang kena bencana alam, berdoa buat rumah sakit, berdoa buat yang sakit, atau memberi. Nah, itu Tuhan pakai menjadi saluran berkat buat siapa saja, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan gitu ya. Nah, yang nggak kelihatan gimana ya? Adik-adik berdoa buat orang lain, itu kan nggak ada yang lihat kan cuma Tuhan dan adik-adik, bener ya? Nah, atau pemberi. Nah, apa yang adik-adik punya pengen memberi gitu ya. Nah, itu melayani. Jadi Tuhan sanggup memilih siapa saja untuk menjadi pengikutnya, sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan senangi gitu ya. Jadi tidak terbatas dengan umur, masih kecil gitu ya, remaja, kaum muda, masih ini anak-anak bisa Tuhan pakai gitu ya. Nah, bukan hanya orang dewasa, tapi semua usia bisa mengikut Tuhan. Pada waktu kita mau mengikut Tuhan, kita mengikuti kebenaran firman Tuhan. Jadi mengikut Tuhan itu berarti bahwa kita tidak bisa selalu menuruti kehendak diri sendiri. Kita harus belajar menjadi seseorang pengikut. Jadi untuk menjadi seorang yang mau dipakai Tuhan, kita harus menjadi pengikut dulu sebelum kita menjadi seorang pemimpin yang baik. Ya, seperti Elisa tadi, sebelum Elisa menjadi seorang pemimpin, dia dipimpin dulu, dia mengikuti dulu, baru dia memimpin. Nah, ayo berapa orang di rumah gitu ya, adik-adik ingin menjadi pengikut Tuhan? Siapa yang mau menjadi pengikut Tuhan? Sungguh-sungguh sama Tuhan, mau dipakai Tuhan, oke? Yuk kita berdoa ya.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami mau menjadi pengikut-pengikut-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami adalah anak-anak yang Kau kasihi. Kami mau Tuhan pakai di usia kami, seberapapun usia kami mau Tuhan pakai Tuhan untuk kami berdoa buat orang lain, mengasihi orang lain, bahkan memberkati orang Tuhan dengan apa yang kami punya. Tuhan Yesus tolong kami. Terima kasih, tolong kami Tuhan, tolong adik-adik yang ada di rumah, tolong kami semua. Allah Roh Kudus, tolong kami untuk melakukan apa yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan belajar. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa kembali ya. Dan jangan lupa datang kembali ya di ibadah online Sekolah Minggu Karismata Kids. Kami tunggu besok minggu depan. Dah, Tuhan Yesus memberkati.